Jadi janganlah hanya mindsetnya misalnya kita tinggal di kampung, pengen bekerja ke kota, apa. Udah manfaatin lahan yang ada. Dan kalau kita yakin, insya Allah jalan akan ada. Dan itu bisa memberikan nilai ekonomi yang bagus. Nama saya Efrizal Ali, tinggal di Desa Sarireja, Kampung Mekarsari, RT 8 RW 03, Kampung Mekarsari. Saya adalah seorang petani nanas yang mana memulai tani nanas itu semenjak tahun 2012. Nah, 2012 ini saya mengambil keputusan untuk menjadi petani, ya walaupun dulunya saya juga sebenarnya adalah seorang pekerja atau bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang saya fokus khusus di satu produk, yaitu pengembangan daripada nanas var Subang. Nah, tahun 2013 kita membentuk suatu kelompok, namanya Kelompok Tani Mekarsari Maju. Nah, berikut lagi sampai sekarang kita sudah memiliki wadah satu namanya koperasi, yaitu namanya Koperasi Produsen Singgalang Sari Maju. Adapun dalam kelompok tani ini kita yang dulunya hanya luas lahan sebanyak 10 hektar dengan keanggotaan yang hanya 20 orang, tapi sampai saat ini kita sudah mempunyai luas lahan hampir 70 hektar dengan anggota sebanyak 60 orang. Kalau saya pribadi itu mempunyai lahan lebih kurang sekitar 6 hektar. Adapun lahan itu ada yang bentuk sewa, garapan, ya jumlah total keseluruhan itu adalah 70 hektar dengan anggota kelompok tani atau anggota Koperasi Produsen Singgalang Sari Maju. Dan sekarang saya fokusnya di var Subang ini. Dulunya tahun 2013 hanya fokus untuk budidaya dalam suplai ke sebuah pabrik. Karena kita sudah punya mitra dengan sebuah pabrik olahan di Bandung, itu dengan kapasitas 500 ton per tahun yang wajib kita suplai ke perusahaan tersebut. Kalau untuk tenaga kerja, kita mempunyai itu 3 karyawan petik tetap. Kalau untuk tenaga kerja. Nah, untuk segi pemeliharaan kebun, kita juga punya 3 karyawan tetap. Nah, itu ada tetap mereka itu berasal dari wilayah sekitar atau dalam artian masih di lingkungan RT kita. Arti di RT 8 RW 3 Kampung Mekarsari ini. Jadi kita tidak pernah mengambil tenaga kerja dari luar, yang kita utamakan itu adalah masyarakat sekitar yang mau dan mereka bersedia bekerja. Ya jadi gini, 2012 saya jadi petani itu seperti saya bilang, kita nggak punya pengalaman apa-apa. Kita mau tanya nih ke siapa, kita nggak tahu. Karena yang ada sistem berkembang pemeliharaan nanas di Subang itu hanyalah berdasarkan turun-temurun. Tapi satu yang saya lihat, setiap pemupukan itu hanya memakai urea. Dan ternyata itu salah. Kenapa? Urea itu ternyata dengan setelah kita pelajari dengan arahan dari tim risetnya, itu ternyata urea itu bagusnya buat masa vegetatif. Artinya di bawah umur 3 bulan itu memang perlu aplikasi pupuk urea. Selebihnya ke atas dia akan membutuhkan K-nya, membutuhkan nutrisi-nutrisi yang lain. Inilah yang menyebabkan nanas Subang tidak pernah bisa maju karena ini kesalahan aplikasi dalam pupuk. Dan itu sekarang sudah kami robah. Kami robah dengan apa? Dengan penerapan pupuk NPK Jeranti contohnya yang kita udah jadikan SOP baku, yang tadinya cuma 3 kali, sekarang dalam 1 tahun dari mulai tanam sampai ke masa panen itu kita aplikasi 4 butir, berarti sekitar 40 gram.
dan itu hasilnya sangat bagus. Karena dari pemakaian Jeranti itu jelas bobot bisa menambah minimal 30% dari kebiasaan pupuk yang hanya memakai urea aja. Jadi di samping penambahan bobot 30% dan juga kalau kita tanam baru dengan pemakaian mahkota seperti ini, itu daya pertumbuhannya lebih cepat dan buah manisnya udah bisa di apa, kalau kita mau tanam kita udah bisa estimasi nih ke depan nih panennya tuh breaknya seperti ini. Jadi itu kelebihannya. Kalau dulu orang kan nggak bisa. Kenapa banyak eksportir yang datang ke Subang setelah mereka cek lihat kebun itu breaknya cuma 9, kadang-kadang 8, dan itu sangat nggak masuk kalau buat kita ekspor itu. Nah, dengan adanya break di atas 11 saja, Subang punya potensi untuk ekspor besar-besaran. Tapi kembali lagi ke mindset petani, apakah mereka akan mau merubah pola pupuk atau tidak. Nah, kami yang jelas dalam kelompok kami punya kewajiban supaya tata pola daripada pemupukan itu harus dirubah. Nah, ini 2013 bukan tidak ada kendala, karena kita menanam ini dengan cara naluri. Kita nggak ada yang mengarahkan, nggak ada yang membimbing. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ya kita coba mengadakan perubahan, kita evaluasi. Evaluasi 1 dengan pemakaian bibit, 2 dengan aplikasi pupuknya harus gimana. Nah, dengan semua yang berjalan dari 2013, 14, 15, 16, kita baru ketemunya di 2017. Dengan adanya tim riset dari Kujang, nah kita baru bisa merasakan apa yang kami lakukan mungkin buat penanaman pakai mulsa, itu memang ada nilai efisiensinya, ada nilai ekonomisnya. Tapi sebelum ada dengan tim riset itu kita masih gelap. Kita nggak, dengan adanya tim riset ke sini kita bekerja sama dengan arahan dari PT Pupuk Kujang. Sekarang nanas Far Subang ini yang insya Allah sebentar lagi akan dipatenkan menjadi nama merek nanas April. Kita siap bersaing dengan nanas manapun. Dan kita sudah coba display kita di Surabaya itu tidak kalah penyerapannya dengan nanas-nanas yang sudah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Ada lagi yang kalau bisa kami sampaikan kepada seluruh petani di Subang, kalau mau melakukan peremajaan itu harus bisa dan harus mau untuk melakukan tumpang sari. Karena kami sudah sering melakukan tumpang sari itu dengan seperti ini, ya tapi konsekuensinya kita harus pakai mulsa. Tapi jangan dibilang kita pasang mulsa itu biayanya mahal, padahal bukan. Bukan. Kita udah hitung justru dengan pakai mulsa biaya lebih efisien, ya cuma tadi besar di depan gitu. Nah, kalau kita pakai tumpang sari, itu kalau ini kami pakai nanam kacang panjang, ini ajir cuma 4.100, ini kacang panjangnya kalau nggak salah udah hampir 1,5 ton ini. Nah, kita ini mau lagi tanam kedua, jadi ini bisa 2 kali. Nah, untuk tumpang sari di nanas ini itu bisa berbagai macam produk. Di samping kacang panjang itu ada kacang buncis, tomat, cabai, terus cengek, sama terong. Jadi ini bisa. Jadi kenapa saya melakukan untuk uji coba tumpang sari ini suatu, karena nanas ini panen yang pakai mulsa ini bisa berkisar 14 sampai 15 bulan. Jadi untuk menunggu masa sesama 15 bulan itu, nah kita tanamlah dengan produk tumpang sari. Jadi kalau untuk nanas Far Subang itu ada 4 jenis bibit. 1 adalah mahkota, 2 tunas batang, 3 tunas buah, 4 tunas akar. Nah, masing-masing bibit ini sebenarnya punya kelebihan. Tapi kalau kita mau nanam, yang harus kita estimasi itu yang dikejarnya apa. Kalau kita mau mengejar buah besar, itu kita harus memakai bibit mahkota. Tapi kalau kita mengejar bobot misalnya 1,5 kilo atau maksimal 2 kilo, kita bisa pakai bibit namanya tunas batang atau tunas buah, termasuk tunas akar. Nah, tapi di antara keempat ini ada perbedaan. Kalau yang mahkota ini tanpa pemakaian penanaman tanpa plastik mulsa, itu bisa 2 tahun panennya, karena
setiap pembersihan gulma mungkin ada yang terangkat, akarnya jadi stres lagi. Tapi kalau pakai plastik musa 14 sampai 15 bulan dari sesudah masa tanam ini sudah bisa dipetik, artinya udah panen. Nah kalau kita pakai tunas batang itu di lahan yang tidak pakai mulsa itu sekitar 9 sampai 11 bulan sesudah tanam baru bisa dikasih JPT. Tapi kalau pakai mulsa 6 bulan itu bisa dikasih JPT. Termasuk juga tunas akar dan tunas buah. Sama, jadi kelebihan mulsa ini suatu proses cepat di waktu panen. Yang kedua juga pertumbuhan hampir rata. Karena dia setiap pembersihan gulma itu nggak ada yang stres. Kenapa? Contohnya pembersihan gulma ini kan dibersihin, keangkat, pasti stres akarnya dan itu butuh proses buat pemulihan akar. Jadi kalau untuk bibit ya kembali ke petani, mau ngejar bobot berapa, mau ngejar panen berapa. Nah ini juga rata-rata petani belum punya. Mereka hanya tahu mungkin tanamnya tunas batang, ya mereka nggak pernah ngitung. Ini kapan? Ya coba aja dibuktiin nanti. Tanya ke petani. Bisa disurvei 10 petani. Nanam mahkota aja contohnya dulu kan. Ke petani si A, si B, si C. Tanya kapan ini panennya. Pasti jawaban mereka beda-beda semua. Karena kita nggak bisa. Karena mungkin dia tanam bibit yang sama. Tapi tidak pakai mulsa. Soal gangguan seperti tadi itu. Pembersihan gulma dia tercabut. Kadang kita lewat tertendang. Jadi nggak rata pertumbuhannya. Nah setelah berjalannya kita kenal berjalan dengan tim riset, dengan tim pemasaran, 2019 itu kita didatangi tim PKBL, yaitu 2019 kalau nggak salah bulan 9 atau bulan 10. Nah 2019 kelompok kami resmi menjadi mitra binaan Kujang yang itu dari Departemen PKBL. Dan alhamdulillah kami disupport sebuah mesin vakum frying dari Kujang. Ya cuma sekarang kendalanya kenapa kami belum bisa produksi karena pihak ketiga masih terkendala masalah wabah COVID yang ada di Malang karena yang pelatihnya itu berasal di Malang. Tapi sebelumnya juga kami sudah mulai olahan yang namanya wajib. Nah wajib ini tapi kami belum bisa komersilkan karena itu harus melalui, kalau yang namanya komersil itu kan harus melalui IPRT-nya harus ada. Tapi nanti Bapak kita bisa lihat nanti proses buat wajibnya. Pesan saya untuk generasi juara dan sahabat Kujang, marilah bertani itu kita jangan setengah-setengah. Kalau kita yakin suatu hal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan harus taat pola pemupukan dan harga jangan jadi ketakutan. Karena selama ini kan yang takutnya ini mahal, ini misal kan, ini mahal padahal efeknya lebih bagus. Jadi bertani itu sekarang kalau kita sungguh-sungguh itu hasilnya lumayan dan memberi nilai ekonomi yang bagus. Jadi himbauan kami kepada generasi muda gitu. Jadi janganlah hanya mindsetnya misalnya kita tinggal di kampung, ingin bekerja ke kota apa. Udah manfaatin lahan yang ada. Dan kalau kita yakin, insya Allah jalan akan ada. Dan itu bisa memberikan nilai ekonomi yang bagus.